Oke, ini namanya udah di-record jadi, selamat malam teman-teman. Jadi kita bakal, bikin nama dan ngobrolin tentang, airdrop apa sih yang lagi hot di 2005 sama, apa sih potensial yang bisa kita gali gitu sama, Bang Yojik terkait airdrop kripto, terus juga terkait, tips triknya cara, ngulik airdrop itu kayak gimana, sama ya pokoknya kita ngobrol banyak lah tentang, airdrop ini, sampai 1 jam nanti ke depan. Nah, biar nggak bosen dan biar ini juga, apa namanya, biar, meriah juga, nanti kita bakal ada Daget ya, Daget. Cuman untuk malam ini kita nyoba, berbeda nih, karena kita bakal share-nya dari red paket, dari Bybit, gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin, ada yang bilang, "Ini kok, banyak bot nih yang udah siap-siap, udah, apa namanya, sniper." Cuman, karena banyak masukan juga akhirnya, aku bikin yang dari ini aja, exchange langsung, meminimalisir adanya bot yang, sniper itu. Oke, tadi udah, kenalan sama Bang, YCZ atau Bang Yujik. Mungkin mulainya gini kali ya Bang, apa namanya, lebih ke dari nama airdrop Empire sendiri. Nah, kalau misalkan Ya. boleh kita, flashback ini ke tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya sih kenapa gitu, Bang Yojik ini bikin airdrop Empire dan, apa tujuan utamanya gitu, bikin airdrop Empire ini? Dan sekarang kan emang jadi gede kan, jadi gede dan emang banyak, member-nya juga di sana. Kalau untuk tujuan utamanya sih waktu itu memang karena aku punya skill isu ya buat farming akun, banyak akun. Jadi, salah satu caranya biar kita bisa terus survive di dunia airdrop ini, ya aku coba buat channel gitu. Nah dari situ naiknya juga secara organik, sering promo secara gratis di grup Facebook gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang bisa lebih lebih enjoy lagi gitu loh. Dapat survive di dunia kripto ini khususnya airdrop karena aku ngandelin referral gitu. Tapi di dunia airdrop itu kan kita tahu juga kan kalau referral itu sistemnya itu seperti simbiosis mutualisme kan. Jadi saling menguntungkan, bukan satu pihak yang untung. Jadi dia dapat reward, kita juga dapat bonus. Jadi sistemnya seperti itu dan kita kasih informasi. Karena jadi admin di sebuah channel airdrop itu juga susah-susah gampang kalau menurut aku. Dan lebih banyak susahnya karena kita nge-research kalau kita punya pendirian, kita punya prinsip sendiri, kita sebagai admin itu berusaha memberikan yang berbeda dari channel lain tanpa harus copy paste gitu. Makanya itu kalau menurut saya informasi itu, lebih gede lah effort-nya tidak sebanding dengan orang yang cuman dapat informasi langsung pakai referral gitu. Itu, Bang Ojek bikin tahun berapa tuh si Adobe Ampere ini? Ini waktu itu, 2020. Aku buatnya 2020 tapi nge-build-nya itu awal 2021 karena 2020 itu masih survive di real life setelah resign dari salah satu perusahaan retail gitu. Oh, oke. Jadi 2020 udah bikin, cuman nggak, masif gitu ya. Tapi pas waktu masuk Iya, 2021, orang-orang tuh pada mulai pindah tuh, mulai pindah dari, yang sebelumnya nggak kenal kripto, pada kenal kripto. Jadi akhirnya mulai nge-build bener banget di tahun 2021 ya? benar benar benar. Dari 2021 Oke. itu karena setelah Bitcoin halving gitu kan. Jadi, waktu yang tepat nih buat saya join di dunia airdrop karena, Bitcoin juga lagi, all time high waktu itu dan juga airdrop lagi enak-enaknya lah pada saat itu 2021. Makanya saya bersyukur juga masuk di 2021 itu lebih lebih apa ya, lebih, deep banget lah waktu itu buat terjun di dunia airdrop. Karena sebelum dari 2017 sebenarnya sudah, mengenal kripto, cuman seperti, Mhm. serius nggak serius gitu, ada masa vakumnya karena harus berurusan dengan, job desk di kantor kan, gitu. Mhm. Oke, Bang ini kan udah mulai udah dari lama gitu ya bikin apa namanya, komunitas dan, ngeseriusin hidup ini. Nah, kalau misalkan dilihat dari, apa namanya, yang Adobe tahun dulu gitu, Bang, sampai sekarang tahun Mhm 2025 itu sebenarnya ngeliatnya gimana sih? Maksudnya apakah ada, tren yang, Bang Ojek lihat gitu, apakah semakin kompetitif atau justru makin banyak, mhm. peluang, baru buat pengguna baru juga?
Atau malah banyak yang apa namanya, banyak yang zonk atau sia-sia gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi sih sudah pasti kompetitif ya. Karena kalau kita compare dari 2017 sampai pada saat aku mulai deep untuk dive into crypto industry ini di 2021, itu perbedaannya sangat signifikan. Di 2017 itu bisa dibilang teks-teksnya masih mudah untuk para pemula lah, bisa dibilang seperti itu. Contohnya airdrop bot, airdrop gleam, airdrop form. Nah, dulu ada yang namanya airdrop bot itu dulu begitu mudah ketika kita mengerjakan social engagement-nya, seperti join Telegram, grup Telegramnya, at least cuma 2 teksnya 2017 itu. Nah, itu sudah bisa dapat airdrop-nya itu sudah bisa terdistribusi. Dulu belum ada yang namanya klaim-klaim 2017 tahu saya. Nah, itu mainnya masih di ranah Telegram. Kita pun masih mainnya di Ethereum. Dulu Ethereum fee-nya masih sangat murah. Kemudian singkat cerita saya kan sempat vakum nih dari 2017 itu. Saya tahu itu belum kerja di perusahaan itu, di perusahaan retail. Akhirnya vakum 2018 2019. Nah, saya ke-trigger gitu di 2020 pertengahan karena ada yang namanya waktu itu airdrop Trust Wallet. Nah, itu dapatnya cuman buat wallet tapi dapat sekitar 3 ribuan token Trust Wallet itu TWT. Nah, setelah itu ke-trigger pas pertama listing itu masih murah. Masih worth-nya di bawah $100 mungkinnya itu. Kalau saya nggak salah waktu itu. Terus setelah 1 bulan atau hampir 1 bulan gitu, itu worth-nya hampir 30 juta gitu. Nah, itu saya ke-trigger padahal saya lihat, tapi kenapa saya cuman diam gitu loh, nggak ngerjain pada saat itu. Sambil job desk saya salah satunya waktu itu bersihin PC toko. Jadi saya kerjanya di setiap Indomaret yang saya pegang itu di perusahaan retail itu sebagai EDP dulu sebutannya, Electronic Data Processing, tapi yang bagian lapangan, bagian software sama hardware. Nah, saya job desk-nya salah satunya bersihin PC sambil ngelihat tuh pada cair di hampir 30 juta kan, padahal taxnya cuman create wallet udah dapat token TWT gitu. Nah, itu salah satu pola yang berubah gitu loh dari 2017. Akhirnya masuk ke 2022 sudah mulai susah tuh setelah Bitcoin turun lagi. Jadi kan berpengaruh dengan performa hasil airdrop itu sendiri. Nah, sampai 2023, saya vakum lagi tapi channelnya tetap running gitu. Nah, saya jualan di kantin 2022. Akhirnya setelah survive 1 tahun itu coba lagi nih di 2023 awal. Akhirnya alhamdulillah bisa cair pertama itu ya dari airdrop Chili di Solana waktu itu. Sempat kita ngira itu Solana season 2 kan pada saat awal 2023. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan airdrop Empire gitu. Jadi perbedaannya cukup signifikan dari 2017, dari mulai usersnya yang sedikit pada saat itu, yang sekarang sudah lebih kompetitif, usernya sudah banyak, dan bisa dilihat teks-teksnya juga sudah bisa dibilang tidak tidak friendly untuk user-user baru. Untuk orang-orang yang baru terjun gitu tidak friendly sekarang teksnya. Seperti Yeping. Yeping ini kan ya kita harus ada trik tersendiri biar bisa rame atau join beberapa private group biar bisa nge-boost postingan kita. Nah, mau nggak mau ya kita harus join the flow juga, ikuti arusnya gitu. Nah, menurut saya sih begitu, lebih kompetitif sekarang dibanding dulu. Oke, I see. Jadi mungkin kalau misalkan boleh aku runut dan boleh aku kasih stories. Jadi tahun 2017 itu sampai tahun 2020 emang gampang ya, Bang? Jadi kalau misalkan Iya, teman-teman isi tas aja gitu. Iya ya, termasuk juga dulu 2021 itu ada yang namanya subuh 2021 ya 2021 awal subuh drop gitu. Jadi
airdrop-nya itu jenisnya itu seperti cuman ngisi form gitu dong, jam 4 subuh. Nah itu worth it banget, hampir bisa mencapai 2 digit waktu itu teman-teman dari salah satu channel yang menginspirasi saya buat channel juga, channel terbesar di Indonesia. Oh, oke. Iya iya. I see. Jadi emang, apa namanya, kalau, yang aku bilang tadi 2017 sampai 2020 inilah, 2021, itu emang gampang banget tinggal ngisi, apa ya, kayak macam form gitu di Google Iya Docs iya. atau apa, habis itu cair gitu ya. Karena emang kalau misalkan dilihat dari, tahun-tahun sebelumnya, orang-orang tuh masih dikit. Orang-orang masih dikit dan project-nya pun masih dikit kan ya, Mas? Iya, benar benar. Sedikit. Jadi, Ah, dapat JP-nya tuh ya gampang lah, gampang chance-nya dan, lebih gede, easy money. iya. Iya, easy money, Mhm. chance-nya lebih gede gitu. Karena belum belum sampai ke pemerintahan juga airdrop ini. Jadi Oh masih iya. belum terlalu banyak lah partisipannya gitu. Sampai akhirnya tahun 2020, Covid, 2021 banyak orang, terus ada airdrop Ya. juga, terus ya inilah. 2021 masih enak Mhm. dia, Bang Hari. 2021 itu masih enak. Masuk 2022 itu sudah mulai kompetitif gitu. Kalau menurut Kalau dari saya pandangan pribadi. kalau dari Mhm. pandangan Bang Yok itu, dari project apa yang mulai sulitnya? Apa dari Tap to Earn? Kalau Tap-Tap sendiri kan inisiatornya itu Notcoin ya, setahu saya. Iya. Itu di 2024 awal. Tapi proyeknya running sudah dari 2023 pertengahan. Nah, alhamdulillah saya juga ngikut tuh Tap-Tap. Cairnya juga di bawah 200 lah waktu itu, $200. Tapi nggak terlalu saya seriusin. Kalau dari Tap-Tap sendiri, yang memang pertama dari inisiatornya bagus. Tap-Tap sebenarnya mini app itu bagus. Cuman beberapa oknum yang memang ATM-nya terlalu maksa gitu ya, amati tiru modifikasinya terlalu maksa gitu dari project lain. Sampai akhirnya ya dimanfaatkan kayak misalnya yang gagal itu hamster ya kalau nggak salah. Hamster sama Mhm. banyak lagi lah yang gagal. Nah, yang berhasil itu dari Tap-Tap, Notcoin, terus ada uh, Ketizen. Vision. Nah, itu Mhm. itu dua dua yang berhasil sih menurut saya. Pertama inisiatornya sama yang Ketizen gitu. Oke. Apa namanya, Mbaknya kan udah ngerasain inilah pahit manisnya airdrop ini. Nah, aku mau nanya, gimana sih cara Bang Yok gitu, cara ngefilter mana yang airdrop yang emang bener-bener layak digarap dan, dapat Mhm. atau potensi cuannya itu gede, dan mana yang cuman buang waktu aja gitu? Apa punya kayak semacam indikator atau checklist atau, apa ya, kayak semacam warning gitu? Bang Yok gimana ngefilternya? Oh, kalau cara ngefilternya sih untuk era sekarang ya, to the point mungkin ini, hindari project yang di dalam timnya itu ada Rohit atau mungkin entire timnya itu Rohit. Apalagi entire tim ya, satu tim itu Rohit semua gitu. Itu mending di-leave aja dari sekarang kalau teman-teman sudah pada tahu itu benar-benar buang waktu dan hasilnya itu kalau menurut saya 95% bakalan abu. Kalau kata anak anak airdrop ya abu gitu. Nah, untuk tools-toolsnya gitu mungkin kalau dari saya pribadi sih simple banget. Eh, untuk baca polanya itu kita cari project yang diinvest oleh tier 1. Nah, di tier 1 itu ada kayak Paradigm, ada A16, ada OKX Venture, Coinbase Venture, sama Binance Lab. Sekarang namanya YZI Labs ya. Itu di Crypto Funding Race bisa teman-teman cari. Nah, itu sudah masuk filter saya itu, sudah kuat banget itu untuk kita bisa make sure buat nge-push project itu dan bisa uh, ya sekarang jangan garap banyak lah kalau menurut saya cukup satu atau 1 sampai 3 project tapi kita tahu investornya itu tier 1 gitu loh. Nah, itu sudah bisa di-push banget dan mungkin ada beberapa tools selain crypto funding
crypto funding raise seperti di Devi Lama itu hampir sempurna di Devi Lama kalau menurut saya. Bisa lihat apa venture capital juga di situ ada di menu apa ada itu lupa di menu menu funds kalau tidak salah, funds di menu Rises Investor gitu. Nah, di situ bisa teman-teman pastikan ya, ada TVL juga untuk airdrop retro yang mau digarap. Kayak kemarin itu contoh airdrop retroaktif di jaringan eh, jaringan apa itu lupa. Pokoknya di situ bisa lihat TVL di airdrop retroaktif. Selain itu juga untuk mengecek keamanan project bisa filter di link l2bit.com. Nah, di situ teman-teman bisa ngelihat sejauh apa keamanan dari project tersebut. Kayak misalnya di situ ada dikasih status, tapi ini khusus untuk project L2 Rollup seperti Arbitrum, kemarin itu terus Optimism sama Base. Nah, di situ ada status dia pakai stage 0, stage 1, stage 2. Untuk stage 0-nya itu masih dianggap centralized atau high trust assumption. Devnya masih pegang kendali tuh. Upgrade masih bisa dilakukan tanpa persetujuan komunitas kalau di situ. Nah, untuk status yang stage 1 di situ sudah trustless tapi belum full. Nah, jadi masih kayak ambigu gitu keamanannya. Nah, yang paling aman tuh yang stage 2, trustless plus permissionless sudah paling aman. Nah, contoh proyeknya yang saya sebut tadi Arbitrum Base, Optimism, sama Arbitrum Base sama Optimism, sorry. Nah, jadi 3 itu proyeknya sudah bisa dibilang statusnya aman buat digarap. Tapi yang Arbitrum sudah launching ya, sudah listing sama Optimism. Sekarang yang belum listing tokennya itu Base. Nah, masih banyak lagi sih tools-toolsnya itu. Oke, berarti kalau misalnya boleh aku rangkum, pertama harus dilihat dulu ya timnya itu siapa, tim pendirinya. Ya hindarin, ini mungkin bukan rahasia, cuman kebanyakan orang-orang India tuh emang apa namanya lebih kayak nyari referral aja, hype di awal gitu. Tapi ketika dapat apa namanya dapat si koinnya gitu, si tokennya itu ketika eligible ya malah jadi abu atau bahkan ketika di pertengahan malah jadi hilang gitu si projectnya atau si airdropnya. Terus yang kedua, kalau misalkan udah ngeliat timnya bagus, dan yang kedua lihat dari funding-nya. Funding-nya berapa, kalau misalnya gede berarti akan potensi JP. Tapi kata Bang Yogi tadi, kita lihat dulu siapa di balik investornya. Apakah tier 1, tier 2, atau tier 3. Kalau misalkan tier 1, kayak ada tadi OX Ventures, terus juga ada A16Z, terus juga ada apa namanya ada CI Labs, aka BNN Ventures gitu. Itu boleh banget dan layak untuk di apa namanya diseriusin gitu si airdrop-nya. Kurang lebih kayak gitu ya Bang. Terus pakai ini juga, pakai apa namanya, pakai data pendukung dari yang tadi ada L2.com, terus juga ada crypto funding yang ada di CryptoRank, di bagian funds-nya, dan juga kalau misalkan teman-teman butuh data untuk validasi si project-nya bagus apa enggak nih, itu bisa join juga nanti di apa namanya, di L2Bit. komunitasnya Bang Yogi. Ya, di L2Bit juga bisa. L2Bit ya? Ya, benar. Oke oke, iya. Nanti kalau misalkan teman-teman ini juga bisa join tuh komunitasnya Bang Yogi yang ada di Telegram namanya Adobe Empire. Nah, aku mau nanya lagi nih ke Bang Yogi. Tadi sempat nyebutin juga apa namanya yang di apa namanya jangan banyak akun gitu ya, fokus satu akun aja biar nggak kena sibil untuk project-project yang emang dilihat dari funding yang gede dan juga project-nya potensial gitu dapet JP. Nah, kalau misalkan Adobe sekarang itu works nggak sih Bang kalau misalkan kita bikin gitu ya, bikin banyak akun terus itu di-farming-in, noyul lah istilahnya, kita nyebutnya noyul. Nah itu, bakal maksud aku masih worth it atau kayak, malah jadi kena sibil gitu? Kalau menurut aku sih sekarang kalau menurut aku sih sekarang maksudnya masih masih work lah kalau menurut aku. Cuman balik lagi kita pilih requirement projectnya seperti apa.
ada indikasi nggak project ini bakalan ngecek IP kita untuk indikasi filter filter sibilnya. Biasanya ada project yang nggak mikir itu, jadi kita bisa lebih leluasa memanfaatkan peluang itu. Nah, terus eh, untuk satu project yang kita push itu juga bisa lebih terasa gitu. Kalau kita eh, kalau menurut aku ya, kalau untuk Nuyul, karena sesuai dengan yang aku bilang di awal, aku buat channel itu gunanya karena aku skill isu gitu untuk farming banyak akun. Jadi untuk satu project biasanya aku fokus gitu untuk satu akun aja gitu. Biasanya nanti waktu pas mau memasuki cek eligible gitu, project itu untuk yang era sekarang jadi KYC-nya lebih apa namanya, lebih strike gitu, lebih strict gitu, lebih susah. Makanya aku lebih prefer satu akun tapi di-push banget gitu untuk hasilnya ke depannya. Kayak contohnya testnet node gitu. Karena kebetulan di pekerjaanku sebelumnya itu berhubungan dengan CLI juga. Jadi aku lebih prefer testnet node gitu daripada testnet biasa. Tapi bukan berarti aku nggak ngerjain testnet biasa gitu. Nah, untuk filter sibilnya biasanya untuk era sekarang nih. Dulu dulu kan belum belum ada sibil-sibilan nih dulu. Nah, sekarang itu KYC identity-nya itu seperti melewati menggunakan threshold score, contohnya proof of humanity di Intract sama Autena gitu. Ada juga di Galk Score, Gitcoin Score. Nah, yang unik itu ada satu proof of humanity scan akun cek yang udah KYC. Namanya ZK Pass Transget. Ini menurutku lebih simpel sih. Tapi ya itu depend on projectnya masing-masing mau pakai jalur proof of humanity, jalur KYC yang mana gitu. Ya, untuk Nuyul itu sebenarnya ya workbook aja, cuman ya kayak gitu aku bilang tuh skill issue gitu. Jadi aku lebih push satu sekarang yang aku pahami projectnya sambil belajar juga ini project uh, behind the scene-nya itu seperti apa gitu, di belakangnya bekerjanya seperti apa. Kita bisa belajar di situ L1 EVM compatible, L2 roll app. Nah, itu salah satu pembelajaran yang bisa kita petik juga di project-project itu selama kita sebagai airdropper. Jadi kita airdropper ini juga bisa learning by doing and then earning. Jadi sambil belajar sambil menghasilkan juga gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, awalnya kita ini sebagai airdropper ya sekarang jadi lebih tahu dan uh, bisa ngegocek developer juga karena kalau kita punya skill yang lebih dalam di bagian technical kayak bahasa pemrograman gitu kan, nah, bisa buat script untuk farming banyak akun gitu. Tapi saya kan skill isu nggak bisa gitu. Oke, oke. Jadi mending fokusin dulu aja untuk satu project yang benar-benar project itu ada potensinya gede gitu ya. Karena kalau misalkan ini mungkin pengalaman aku sebelumnya juga nih, pengalaman teman aku yang pernah cerita dan ngobrol gitu ya. Jadi dia itu bikinnya dua gitu, fokusnya di dua apa namanya, di dua akun gitu. Ah, Cuman pada saat berjalannya waktu dia akhirnya cuma fokus satu akun doang di salah satu project yang ngasilin airdrop itu, airdrop JP. Nah, pada di akhir ketika TGI yang akun pertama itu emang dapat gede, Bang Yo, gede, akun mm, kedua dapat dikit gitu. Nah, ternyata pas waktu di akhir dia nyesel tuh, nyesel kenapa nggak ngapus dua-duanya. Nah, mungkin yang bisa kita petik dari apa yang Bang Yogi bilang tadi mm. sama cerita temen aku, ini tergantung case-nya di mana ya. Maksudnya kalau misalkan emang Ya benar. bener-bener bisa dipastikan itu bakal JP, misalkan ekosistemnya bagus karena didukung sama banyak apa namanya, di apps-nya juga yang misalkan gini, karena project A itu mau bikin gitu ya, bikin mainnet. Nah, project lain itu biasanya bakal ngedukung supaya nanti ekosistemnya itu bakal terbentuk nanti ketika dia mainnet.
Nah, ketika ada banyak yang, support-nya itu, ekosistem atau di apps-nya itu, mungkin bisa dipastikan salah satu yang paling, ini juga, apa namanya, yang paling, menguntungkan gitu, yang bisa menghasilkan, JP, Iya, airdrop. benar benar. Kalau dari Bang Hari gimana nih kalau boleh tahu, Bang Hari lebih prefer ke farming akun atau nge-push, Mhm. satu project gitu tapi, dengan lebih maksimal nanti hasilnya harapannya gitu? Oke, ini mungkin tergantung case kali ya, kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, Bang, ya. Jadi kalau misalkan pengalaman aku sebelumnya, aku tuh nge-push-nya di Tap to Earn, waktu itu di, project airdrop Bloom. Bloom waktu itu di awal-awal aku beli ya, bahkan sampai beli akunnya, beli akun Telegram yang udah ada isi, Bloom point-nya. Waktu itu beli, Oh, belum 10 ya? akun. Betul, Oh, iya betul. iya iya. Aku beli 10 akun, Bang, Yok. Aku beli 10 Oh, akun lumayan. gokil Itu gokil. bodoh sih aku. Heeh. Aku itu emang bodoh, perbuatan yang bodoh. Karena, apa namanya, bisa dibilang waktu itu, di awal-awal aku semangat banget kan, karena emang, poin yang dia bikin itu, di tap-tap-nya itu gede banget gitu. Ya udah aku berani keluar, uang yang cukup untuk satu akun. Mmm. Koleksi-koleksi, akhirnya dapetlah 10 akun. Nah, pas pertengahan ke akhir, itu 10 akun itu aku nggak eligible. Wah, itu aku marah-marah tuh. Dan itu Astagfirullah. Oke oke lanjut. itu jadi airdrop terakhir aku, Bang. Habis itu Untuk aku yang di mini apps? semuanya. Oh, semua. Oh, berarti sekarang Bang Hari fokus betul-betul di industrinya ya? Betul, aku, fokus di industrinya dan makanya aku bikin ini kan, ngebuat, Lokar Kripto juga yang bentuk Mhm. community-nya. Untuk teman-teman yang pengen, fokus gitu di industri Web3 dan pengen dapat kerjaan di industri Web3, jadi aku buat sama Bang ini juga, Bang Hari Marcelo nih, Bang Hari. bikin Lokar Kripto. Jadi gitu ceritanya, kenapa aku, cukup, apa namanya, cukup aktif juga di Lokar Kripto. Tapi sorry, ada keinginan lagi nggak nanti, ketika ngelihat teman-teman yang lain, cairnya segini tuh, ke-trigger nggak? Ke-trigger, cuman aku lihat dulu sih, maksudnya apakah apakah si, effort aku tuh, ini nggak sesuai nggak dengan apa yang aku bakal nanti dapetin. Cuman untuk sekarang, aku lebih karena kan aku sibuk juga kan, Bang, ya, maksudnya aku lebih prefer, retro ngeluarin uang gitu, karena dia Mhm, bakal ini sendiri, dapat poinnya sendiri dibanding aku yang kayak misalkan harus ngerjain tas, harus mmm, misalkan, banyak kan, mhm, apa namanya, aduk-aduk yang emang, panjang gitu, prosesnya, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun lebih. Dan itu emang, karena emang kesibukan aku yang sana sini kan, mobilitasnya tinggi jadi akhirnya nggak sempet. Nah, takutnya kalau misalkan aku seriusin yang, banyak tasnya itu, mhm. jadi malah kayak Bloom dan dapat sakit aja. Berarti kayak bisa dibilang, lebih pasti tapi lebih riskan juga gitu, di Mhm retro gitu kan? mhm, iya, di retro. Ibaratnya aku udah kayak nabung lah, kayak deposito gitu. Iya iya, itu salah satu pilihan sih kalau kita punya uang juga di retroaktif. Karena ada juga sekarang yang, cuman staking USDT gitu di retroaktifnya kan nanti, elik tuh project itu. Aku biasanya ngincer kayak gitu kalau nggak stablecoin, ada Ethereum, ada, apa namanya, si koin yang, bikin ekosistemnya, project tersebut makin kuat, eee, meminimalisir sih, Bang, meminimalisir buat, sakit Iya, hati ke depannya. bener. Karena semakin, naik level lah istilahnya ya kalau, kita sudah punya uang atau tabungan, jadi kita lebih milih yang ke depannya ini pasti dan sedikit juga kan usersnya kalau di retro sekarang karena, pada nggak mau spending itu uang. Oh, oke. Iya iya. Ya jadi chance-nya lebih gede kalau sekarang di retro, to be honest. Karena ya seperti yang kita lihat sekarang, arusnya itu pada ke Yeping nih. Di retro sekarang jarang kalau kita lihat beberapa channel nge-share, termasuk di Oke. Empire. Oke oke. Nah, ngomongin, apa namanya, ngomongin, airdrop yang lagi, hot juga nih, Bang Yok. Apa namanya, airdrop apa sih yang sekarang Bang Yok lagi pantau gitu dan, booming lah bisa dibilang booming di
2025 ini. Dan kenapa harus jadi prioritas para idol hunter buat ngerjain si project tersebut? Bangnya punya ini nggak? Punya listnya lah. Yang pantau, oh ya. Mm-mm. Oh kalau yang list kayak gitu ya, yang sekarang lagi booming ya. Mm-mm. Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, mau nggak mau kita harus join the flow gitu. Harus ikut alur. Alurnya sekarang adalah meta yaping gitu kan, yang lagi rame. Jadi kita juga harus harus berusaha survive di meta ini. Toh juga kita sedang ngebangun personal branding juga di meta yaping ini. Bisa mutualan juga, dapat followers, dan kita bisa lebih dikenal sebagai apa maunya gitu. Misalnya ada teman-teman yang suka buat konten kayak contohnya Bang Badex gitu, lucu-lucuan tapi relate dengan kripto. Nah, teman-teman juga nanti bakalan dikenal dengan role yang namanya uh, komedian kripto gitu. Nah, di situ nantinya bisa selain elik di MetaYaping itu dapat alokasi, pastinya kita dilihat sama developer lain gitu kan, Twitter kita. Sembari kita nge-build personal branding, jangan lupa juga kita bangun portofolio kita pakai Canva bisa atau di LinkedIn. Nah, itu nanti bisa dicantumin atau buat Linktree gitu, website gitu yang memperlihatkan portofolio kita, achievement kita itu apa aja yang kita dapat gitu loh selama kita journey di industri Web3 ini, khususnya airdrop mungkin ya teman-teman. Mungkin ada salah satu responsibility yang teman-teman tahu di role beberapa project, nanti bisa dilirik tuh secara teman-teman nggak sadar, dilihat postingan teman-teman. Saya menggambarkannya seperti itu, saya memanifestasikan kepala saya seperti itu di in my mind. uh, I would be thinking like that. Jadi setiap ada uh, orang misalnya yang naik di SpaceX, itu kan bisa kita lihat mereka kadang ada yang centang biru ketika kita klik. Nah, kita scroll ke bawah, oh dia sering nge-scroll, dia sering posting ini ya. Oh dia berarti jagonya di ini nih, jago di coding misalnya atau di testnet node. Mungkin ada beberapa developer yang ngelirik nantinya. Jadi saya tanamkan itu di kepala saya walaupun sekarang belum ada hasilnya. Karena yang saya lakuin juga seperti dulu di Adobe Empire seperti itu. Saya nge-share link Adobe Empire itu tapi bukan dengan cara ngemis orang-orang suruh masuk ke Adobe Empire, enggak. Tapi saya ngasih tahu kelebihan di channel saya itu saya nge-share ini, saya nge-share itu. Saya konsisten gitu. Jadi kita ada hal yang lain daripada channel lain gitu. Jadi saya menampilkan sesuatu yang orang lain tidak bisa gitu loh di channel Airdrop Empire pada saat itu. Jadi konsistennya seperti itu, walaupun uh, kita belum lihat hasilnya, belum dapat hasilnya, saya seperti itu. Nah, sekarang juga mau tidak mau sebenarnya saya juga benci sama MetaYaping sebenarnya. Tapi ya harus ngikut gitu loh. Sekarang kan ada di Kaito nih. Kemarin setelah upgrade lebih lebih strict, lebih susah gitu loh. Tapi yang teman-teman nggak tahu banyak yang frustasi ya di channel private crypto Yapku juga saya punya. Di situ kita saling ngebus, jadi ada jadwalnya. Nah, yang teman-teman nggak tahu itu ada uh, project lain yang sudah niru Kaito gitu loh. Contohnya yang baru-baru ini dari Cookies ya Sapien. Nah, itu hasilnya juga bagus gitu. Jadi jangan frustasi dengan uh, regulasinya atau rulesnya Kaito yang sekarang. Sekarang intinya kita pintar-pintar milih project mana. Kayak Fraction AI juga dia punya platform sendiri kayak Kaito, cuman dia khusus khusus buat itu apa namanya? Khusus buat nge-launching produknya dia, nge-launching tokennya dia nantinya. Jadi nggak ada yang integrasi ke dia gitu. Jadi berdiri sendiri gitu, Fraction AI. Tapi sayangnya Rohit, makanya saya tinggalin. Sedang kayak ping lagi itu. Nah, sekarang saya coba masuk di Cookie. Cookie ada beberapa project yang integrasi sama kayak Kaito, cuman interface-nya beda. Jadi dia juga ngasih alokasi. Nah, yang terakhir tuh Sapien. Kalau teman-teman ada yang yaping
Sapien dari Kuki. Nah itu yang saya tahu cuman ada yang 2 minggu, ada yang cuman ngeping 2 minggu aja cair tuh di bawah $100, kan lumayan gitu. Apalagi konsisten. Sekarang ikutin arus aja dulu sambil nge-build uh, personal branding kita. Kita mau menyajikan diri kita di industri Web3 ini seperti apa biar dilirik sambil kita juga bisa cair dari airdrop itu sendiri. Nah, yang lagi booming sekarang ya MetaYaping kalau menurut saya gitu. Berarti Bang yang juga ini apa namanya ikut yang kayak tau juga kayak tau Sapien sama Kuki ya tadi ya. Iya mau nggak mau karena sebelumnya ya masih masih berpikir keras waktu itu ya Bang. Bingung nih mau mau join atau karena aku lebih prefer ke testnet node gitu. Karena cair terakhir aku itu alhamdulillah 2 digit dari testnet node, cuman satu akun. Nah, itu di tahun yang sama aku cair 3 digit dari testnet node juga di awal tahun 2024. Nah, aku lebih prefer ke situ, aku lebih suka ke situ, tapi dengan kedatangan Binance Alpha, terus Kaito, ya mengubah algoritma ini kan di dunia uh, cryptocurrency, di dunia Web3 khususnya airdrop. Akhirnya mau nggak mau, aku juga join the flow gitu. Nah, akhirnya pelajari sedikit demi sedikit, oh mindshare itu seperti ini, oh smart follower itu seperti ini. Nah, sekarang baru kick off di kick off to Yap di platform Cookie. Hampir sama kayak Kaito. Jadi teman-teman bisa di situ nanti coba. Jangan frustasi lah dengan rules-nya Kaito yang baru. Karena ya memang rules-nya Kaito yang baru bahkan main share aja 0,1% aja susah sekarang kan kita dapat. Jadi replay guy juga nggak worth it. Gitu. Oke oke. Jadi mungkin ya emang bener sih maksudnya karena aku pribadi kan ada beberapa yang emang nggak ngikutin gitu dan nggak suka sama narasi di area tertentu kan. Misalkan aku nggak suka yang multi-tapping, tapi sukanya yang di retro atau testnet mainnet gitu ya. Nah, Mm-mm. ya ada benernya juga apa yang dibilang sama Bang Yogi tadi. Jadi ya lu ikutin arus aja dulu. Ikutin arusnya kemana yang lagi trending itu apa, narasi yang lagi dibangun atau bagus itu apa di market. Ya udah, kalian mau nggak mau ikutin dulu aja gitu. Follow the trend. At the end kan ada banyak juga kan. Pertama yang bikin meta yang bagus itu kan dari Keto kan. Keto terus yang Bang Yogi bilang tadi ada dari Sapien juga dan the nextnya mungkin ada dari platform cookie buat yang Meta Ya, Epic. Nah, ini bagus banget sih. Maksudnya kalau misalnya teman-teman nggak suka Meta Epic ya nggak apa-apa gitu. Cuman karena trennya sekarang itu emang lagi gede di sana, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman ya move dulu aja gitu. Meskipun kalau dari kita sendiri kan ada pembaruan rules kan, rules dan TNC-nya jadi makin strict gitu, jadi hard gitu untuk dapat poinnya ya teman-teman nggak apa-apa nikmatin aja gitu nikmatin ya itu sebagai bagian dari proses untuk dapetin JP ke depannya. ya betul. Nah kalau tadi kan kita ngobrolin yang besar-besar nih Bang Yogi, kadang ada juga kan ada maksudnya ada airdrop yang emang underrated gitu yang malah ngasih returnnya tuh lebih tinggi dari yang orang-orang nggak kasih ekspektasi ke proyek tersebut gitu. Nah, Bang Yogi ini bisa kasih contoh nggak proyek yang underrated tapi promising gitu buat tahun ini, sama mungkin ada case nggak kayak kayak di tahun-tahun sebelumnya. Dia underrated nih, nggak dilirik Mm-mm. sama komunitas, tapi bisa Mm-mm. ngasilin apa namanya return atau JP buat yang garapnya. Oke, kalau yang underrated, kalau dari kalau menurut aku sih ya yang sekarang aku kerjain juga sambil aku pantau itu ada yang namanya project namanya Larky. Nah, ini sistemnya itu lebih the next level nih, the next level of MetaYaping. Jadi dia space to earn di X. Kita harus ngadain conversation kayak begini di X, di space, ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kita harus connect X akun kita juga. Sebelumnya di platform Larky. Nah, nanti teman-teman bisa cari aja Twitternya Larky atau nanti aku share di grup Zeta Chain Indonesia ini. Nah,
Nah, di situ intinya syaratnya kita ini bisa jadi narasi baru kan, space to earn. Jadi kita harus buat space dulu, tapi sebelumnya harus konekin akun X kita dengan platform Larky itu. Setelah buat space di X, kita kasih link space-nya di platform Larky-nya. Biar ke-record tuh poin kita selama kita ngobrol ngalor ngidul lah di sana. Yang penting jangan lupa konekin X dulu sebelumnya. Nanti kalau lupa ya percuma ngobrol panjang lebar kan, jadi nggak dapat poin gitu. Ada teks-teks engagementnya juga kayak join join follow Twitternya, terus kita like retweet beberapa postingan Larky juga di situ. Nah itu setauku tim-timnya Larky ini dari Europe sih, nggak ada Rohit jadi aman, teman-teman bisa push. Nah, itu menurutku bisa menuju ke narasi baru dan juga lebih apa ya, enjoyable gitu loh. Oke, namanya apa tuh? Larky ya, Bang? Ya Larky, gambar mata gitu logonya dia di X. Nanti linknya ada di bio-nya. LARQ. LURKY. LURKY. Oh, Ya. tuh teman-teman ntar ya, saya ketik dulu. Jadi Jadi bisa Larky. ngobrol di situ, dapat poin nanti yang warna kuning. Oke. Itu hampir mirip kayak ini nggak sih Bang Yop? Kayak Huddle Zero One. Yang kalau misalkan Ya tahu kalau kan Bang Hadel Yop? kan dia punya aplikasi sendiri ya. Hmm. Dia ikutnya itu polanya kayak Google gitu, Google Meeting, Zoom Meet gitu. Nah, jadi kalau di Larky ya kita connect Twitter, terus buat space di X ngobrol udah gitu, dapat poin. Jadi nggak perlu pindah ke aplikasi mana gitu. Oh, Padahal kan oke. kayak meeting gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu, kalau project itu bisa di ini nggak sih, Bang Yop, bisa dimanfaatin sama si project yang lain juga? Misalnya gini, aku kan punya project yang lain misalkan, project ABC. Nah, aku bikin nama banyak tuh, bikin nama banyak terus di inilah dituyulin lah. Si space. Setiap hari iya, setiap hari bikin nama sama tim komunitasnya. Tiap hari dibikin tiap hari gitu. Namanya ya ngobrol apa aja. Itu termasuk eligible nggak nantinya? Termasuk intinya udah konekin akun X dari projectnya Bang Hari itu. Jadi nanti kalau Bang Hari naik space ya Hmm? farming point dari situlah nanti dapatnya. Jadi dia itu nggak terintegrasi dengan beberapa project, sama kayak Fraction gitu buat platform berdiri sendiri. Nanti kemungkinan dia bakalan nge-launching tokennya sendiri gitu. Token Larky gitu. Oke oke. Tapi kalau misalkan ikutan itu kayak let's say apa ya? Bukan community kan pasti kan dapat yang ikut itu project gitu. Mhm. Ada satu orang misalkan aku Ya project. termasuk kita yang join ke space itu kalau kita sudah connect akun Twitter kita di platform Larky juga kehitung kita. Tapi kita harus sebagai speaker, harus Oh, ngobrol. Heeh. jadi host speaker itu dapat poin ya di Larky. Ya intinya ngobrol, kita ngobrol di situ. Kalau cuman listener nggak dapat deh kayaknya walaupun sudah connect. Oh, oke. Berarti ini untuk khusus ini ya, konten kreator gitu ya, Mas? Ya makanya aku bilang ini bisa menuju narasi baru kalau dia berhasil gitu. Jadi nggak capek nge-yaping, mikir-mikir gitu kan. Kadang kan ada yang pakai ChatGPT gitu buat prompt susah-susah. Betul betul. Itu sih yang underrated. Oke oke. Thank you Bang ya buat jawabannya. Nah, aku ada pertanyaan lagi ke Bang Yogi nih. Kalau misalkan disuruh nih Bang, disuruh top 3 picks 2025 itu Bang Yogi bakal pilih project apa dan kenapa? Apakah emang karena suka, apakah karena emang potensi JP atau gimana? Oke, kayaknya yang bakalan saya sebutin ini sudah viral lah di kupingnya teman-teman airdropper ini. Yang pertama itu ada Monad, terus ada Mega ETH,
OG Lab sama satu lagi Union. Nah, kalau untuk kenapanya, Monad, kenapa saya pilih Monad sebagai top 3, bahkan ada tambahannya ya Unionnya. Karena diinvest oleh venture capital tier 1, sudah pasti. Eh, Salah satunya ada Coinbase Venture, terus Paradigm, OKX Venture. Dan kalau kita bahas dari segi teknologinya, TPS-nya itu 10.000, itu sudah fix 10.000. Mekanisme konsensusnya dia menggunakan proof of stake dan dia project layer 1 EVM compatible. Artinya, nanti ketika Monad mainnet, dia akan menggunakan Monad sebagai gas fee-nya dia. Token Monad ini sebagai gas fee-nya dia. Nah, ini kan menarik, L1 EVM compatible. Yang sudah sukses itu kalau untuk di L1 EVM compatible ada BNB. Nah, BNB kan pakai BNB ya, tapi dia address-nya sama kayak EVM, Ethereum. Nah, ini L1 EVM compatible. Kadang masih banyak yang susah membedakan L1 EVM compatible dengan L2 rollup. Nah, di sini mungkin bisa saya jelasin nih sedikit. Terus ada juga AVAX. AVAX itu gas fee-nya menggunakan token AVAX juga. Yaitu karena dia L1 EVM compatible. Nggak menggunakan Ethereum gas fee-nya. Terus ada juga Polygon. Tapi Polygon ini migrasi dari L2 rollup ke L1 EVM compatible. Sekarang full EVM compatible. Nah, perbedaannya apa sih? L1 EVM compatible dan L2 rollup. Kalau project, dari segi projectnya sudah saya kasih tahu ya. Uh, AVAX, BNB, sama Polygon untuk L1 EVM compatible. Nah, mereka itu menggunakan gas fee sendiri dari produk tokennya mereka sendiri, tidak menggunakan Ethereum. Sedangkan L2 rollup itu kan dibagi menjadi dua. Ada optimistic rollup, ada ZK rollup. Nah, kedua teknologi ini menggunakan Ethereum sebagai finalitas gas fee-nya. Jadi dibuatnya L2 rollup ini sebagai solusi untuk gas fee dari Ethereum yang gede di L1. Ya kan? Nah, makanya eh, apa ya, di L2 rollup ini banyak yang menggunakan karena fee-nya sedikit. Dan contohnya itu ada seperti Arbitrum, itu L2 rollup, Optimism, L2 rollup sama Base. Jadi itu perbedaannya yang mungkin teman-teman kedepannya bisa lebih tahu ketika nge-research. Oh, ini L1 EVM compatible, Monad. Jadi menurut saya bakalan jackpot nantinya. Oh, ini L2 EVM, L2 rollup. Jadi kayaknya uh, tidak bakalan bagus deh hasilnya. Takutnya kayak Zcash. Nah, kemarin kan sudah dipatahkan nih dari teknologi ZK proof itu dari Sachin sudah berhasil. Karena trust isunya kita ngegarap Zcash retroaktif, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Tapi di Sachin dibuktikan walaupun dengan testnet dan cuma mengeluarin nge-spend dikit, itu cairnya gila-gilaan di Sachin. Nah, terus kenapa Mega ETH? Karena juga diinvest oleh salah satu VC Tier 1. Yang saya tahu itu cuman Dragonfly aja sih. Nah, TPS untuk Mega ETH itu targetnya 100.000, tapi sekarang fixnya saya nggak tahu berapa. Nah, dia ini L2 full EVM compatible, bukan L1 EVM compatible, tapi L2 EVM compatible. Konsensusnya menggunakan salah satu rollup dari rollup di LL2 rollup, optimistic rollup namanya, bukan JK rollup. Jadi kan tadi di rollup ada dua, optimistic dan AZK rollup. Nah, finalitasnya itu di jaringan Ethereum masih. Jadi dia uh, menggunakan proof of stake-nya masih menggunakan Ethereum. Nah, nanti kalau mainnet
sudah bisa ditebak, dia menggunakan fee dari Ethereum, baliknya ke Ethereum. Jadi cuman memberikan uh, penawaran fee yang murah gitu di Mega ETH. Tapi bagus lah, intinya bagus lah ini Mega ETH. Tadi sudah saya sebutkan Dragonfly. Mudah-mudahan nanti ada investor lain yang masuk, dan juga bisa dibilang mungkin ini underrated, jarang dibahas Mega ETH. Nah, terus yang terakhir ada OG Labs. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena ya diinvest juga sama Tier 1 OKX Venture. Nanti teman-teman bisa cek lah detailnya di Crypto Fundraising, sekalian nyelam di sana ya. Kayaknya sudah nggak asing lah, itu sudah familiar lah, Crypto Fundraising. Terus OG ini yang bagusnya juga dia L1 modular. Dulu kalau kita dengar kata modular ada Celestia. Celestia itu gila-gilaan lah, dari ada retroaktifnya, ada testnet nodenya juga. Nah, itu gila-gilaan cairnya intinya. Makanya saya push di OG Lab juga, dan dia juga kan kayaknya lebih scaling daripada Celestia, karena di sini untuk modular itu kan ada beberapa layer. Nah, kalau untuk di OG ini ada 4. Jadi dia ada chain, ada data availability, ada storage, dan ada serving. Nah, itu semua tim bekerja di masing-masing pilar itu. Jadi ini bagus lah OG Labs. Nah, yang terakhir unionnya. Tapi tadi saya sudah bilang yang terakhir tuh OG Labs. Kayaknya union uh, satu kata aja deh mungkin. Apa tuh bang? IBC. Apa tuh IBC? IBC Inter Blockchain Communication. Jadi project-project IBC itu jarang ada yang cair sedikit gitu loh. Kecuali Alice ya. Jadi Union boleh masuk di daftar teman-teman kalau menggarap, karena IBC almost perfect kalau menurut saya. Ya seperti yang kita tahu, project-project IBC itu mereka scaling di interoperability. Apa itu interoperability? Interoperability itu adalah project yang berusaha agar semua kebutuhan transaksi itu bisa dilakukan di jaringan yang berbeda gitu loh. Kayak nge-bridge gitulah simpelnya. Nah, makanya saya all in di sini. Di 4 project ini malahannya saya kasih top. Seperti itu, Bang. Oke. Nah, ngomongin interoperabilitas ya, yang seperti Bang Yogi bilang tadi, mungkin teman-teman pada mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kalau misalkan ZSN itu salah satu project yang emang dan mau mendukung gitu ya, emang support, dan teknologi yang kita bikin itu ini ya, apa namanya, untuk support interoperabilitas yang ada di Web3. Jadi bener yang dikatakan sama Bang Yogi. Jadi kita pengen ngebikin orangnya tuh transaksi nyaman dan nggak takut lagi chain manapun itu kesusahan. Karena kan kalau misalkan untuk ganti chain kan kadang harus ganti wallet juga, harus bolak-balik juga masukin kata sandi kalau misalkan ada kata sandinya. Terus juga harus di bridge dulu, harus di apa namanya, harus di wrapping dulu. Nah, di Benar-benar. ZTC itu kita nge-build itu, dan teknologi yang kita punya itu ya untuk menyempurnakan interoperabilitas yang ada di Web3. Kita bisa ngubungin kalau di kita sendiri ya Bang ya, kita itu bisa Iya. ngubungin dari yang EVM ke non EVM, begitu pun sebaliknya dari non EVM ke EVM, bahkan Hmm. sampai ke Bitcoin, native Bitcoin langsung gitu. Ya nggak perlu di wrapping segala. Biasanya sih kebanyakan ya, kemarin tuh kita ngobrol juga sama airdrop sebelah, airdrop Ranger. Nah, kebanyakan itu yang ZTCN punya itu dipakai buat nge-airdrop gitu, airdrop yang emang perlu gas fee, dan gas fee-nya tuh kecil gitu. Karena kita emang dari segi gas fee-nya itu atau biaya untuk nge-bridge atau nge-swap-nya itu kecil, hampir di bawah 0,1, bahkan 0,01, 0,0 Hmm. eee, 2 atau 3 gitu. Jadi emang Hmm. berguna banget untuk para airdrop, untuk para orang yang mau nge-swap atau mau ngirim gitu dari exchange lokal ke exchange luar, biar nggak kena gas fee yang mahal, gitu. Sorry, ini dia masuknya di L2 roll app atau L1 Dia layer? L1, dia punya jaringan sendiri Bang ya.
Oh, Cuman siap. Keren keren. cuman Mhm kita punya ini juga sendiri karena kan mau ngehubungin, EVM yang dipunya sama yang lain kan mhm. harus ini kan, harus punya, apa namanya, harus punya jaringan juga kan. Nah, kita udah punya Ya. tuh, ada mainnet, ada juga, salah satu yang EVM-nya itu namanya ZEVM, ZTchain EVM. Jadi Wah, bagusnya kalau misalkan teman-teman developer mungkin ada yang join di sini, itu, mhm. tinggal nge-build sekali doang, nge-building di, ZEVM, nantinya dari ZEVM itu bisa terhubung ke, apa namanya, ke chain yang di-support sama ZTachain. Kan sekarang ada kurang lebih ada 6 ya, yang Iya di-support. iya iya. Ada, yang EVM ada Ethereum, Bitcoin, terus ada Base, ada Ton, ada Sui, terus ada Wis, gokil. betul. Ada apa namanya, kalau untuk yang Ton, itu kita ini sih, apa namanya, Sun. Untuk Ton itu masih Sun. Terus Mmm, ada Avalanche juga, yang dibilang sama Bang Eno tadi. Nah, buset, kalau di Union sendiri belum ada ton loh. Keren. belum ya? Belum, Iya, setahuku kita belum. lagi build ini Bang, build di situ. Dan emang itu kan perlu waktu lama kan, maksudnya untuk ngebuat satu teknologi kan itu, ada trial and error-nya kan, ada trial and error, Wah, ada gila, itu mah susah developer itu. juga. Aku juga ngikut, airdrop Jetachen dulu ada testnet-nya kan. Nah, itu Betul betul. belum semeningkat sekarang, progresnya itu belum gila, keren sih. Iya, aku juga ini sih, maksudnya, appreciate dan kagum gitu sama tim developer-nya ini. Emang, bagus dan, dia kan emang dia nge-build tapi nggak secara, gerosak-gerusuk gitu, Bang. Jadi Iya dia, iya kerja sama-sama Google Cloud, juga kerja sama-sama ini juga buat dari segi marketing iya. maupun dari, IT-nya ya. Dia sempat underrated juga loh dulu, Jetachen, sebelum listing, sempat Bangnya dapat underrated. berapa? Saya hampir Oh berapa? $200, hampir 200, sekitar 150-an. Wih gokil, mantap mantap. Itu nggak saya push sih. Dihapus dapat $150 ya? Iya, Gila baik keren. banget sih developer. Banyak juga yang nggak push Bang, tapi, Heeh. elik gitu loh. Kayaknya memang developernya baik. Karena emang funding-nya cukup gede waktu itu, Bang. Iya iya, funding-nya sih gede waktu itu. Mhm. Memang dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sih, orangnya memang orang-orang yang tepat sih itu, developernya. Karena kan dulu kalau nggak salah masih di EVM doang Bang dulu. Mhm Sekarang sudah mhm. sampai mau ke interoperability. Mhm mhm. Gokil. Iya. Iya, tagline kita kan ini, Bang, anggapannya the first universal blockchain. Jadi, kita pengen ini loh, pengen, bikin interoperabilitas itu smooth, nyata gitu, nyata tuh real gitu, bisa digunakan dan emang bukan cuma di DeFi doang, tapi bisa untuk yang, GameFi, jadi bisa gampang tuh ganti-ganti jaringannya. Terus Iya iya. juga, NFT, terus juga, trading, itu biar nanti gampang lah memudahkan si user-nya. Ya ada satu pertanyaan nih mungkin, out of context mungkin. Apa tuh? Ada Boleh nggak boleh. ada nggak, eee, rencana dari Jetachen buat, eee, distribusi itu, airdrop kedua, retroaktif, yang sering pakai di jaringan mereka? Ada nggak? Mmm, ini aku bisa jawab ya, jadi gini Heeh. teman-teman, ZTchain kan udah mainnet ya, dia tuh udah mainnet, terus juga udah, udah integrasi sama beberapa jaringan juga. Nah sekarang fokusnya itu adalah ke di apps-nya. Di Mmm, apps-nya, makanya that's why si ZTchain ini support-nya ke, project-project yang, mau, apa ya, bisa dibilang integrasi lah sama si ZTchain-nya mhm sendiri. Jadi kita mhm. tuh support-nya bukan ke ZTchain-nya, tapi ke ekosistemnya secara keseluruhan, Bang. Jadi kalau Mmm, misalkan ada apps baru nih, karena kemarin juga namanya tuh Lucy AI. Lucy AI itu kemarin kita bikin ini, bikin apa namanya, bikin airdrop, ada airdrop mhm Lucy AI. Terus, apa namanya, selain Lucy AI ada juga kemarin ada, randombag.fun itu semisal kayak, lu beli tapi lu nggak usah, bisa dibilang kayak lu nggak usah nge-research lah. Jadi, mhm tim riset sendiri yang bakal nantinya, milih gitu. Jadi tinggal mhm. pilih yang mana, yang, narasi apa aja gitu yang kalian mau beli. Kan ada, narasi RWA, terus ada narasi, Oke siap.
meme koin gitu. Karena kayak kalau ndak salah ada beberapa project yang sudah mainnet mereka ngasih alokasi juga gitu selain di retroaktif. Itu kan di uh, that time unlock berikutnya gitu mereka kasih alokasi tapi mereka nggak announce buat orang-orang yang sering make jaringan mereka gitu. Nah kalau di sekarang meta sekarang mereka ngasih alokasinya lebih ke Kaito gitu walaupun sudah mainnet untuk yang nyapping. Nah dari Jeta Hmm. ada mau ngasih alokasi nggak ke Kaito atau enggak ke Kuki? Kalau misalkan teman-teman mau ngedropnya di ini di Galse. Kebetulan kalau misalkan ada di apps baru yang launching gitu, itu kita support dari segi marketing maupun dari segi airdropnya. Jadi tinggal ini aja. Sebentar, Indonesia. Oke. Saya kirim dulu. Nah itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau garap airdrop, itu garap airdropnya lewat Galse aja. Kalau misalkan ada di apps baru gitu yang kita launching, itu kita bikin juga quest di sana di Galse-nya. Nanti ada yang FCFS, ada juga yang on chain. Jadi kalau misalkan apa namanya teman-teman ngelakuin itu bakal dapat reward dalam bentuk Zeta ataupun nanti rewardnya dalam bentuk si token yang project tersebut gitu bang. Kemarin ada banyak sih, udah 2 sampai 3 kali lah kita bikin airdrop buat ngedukung si project-nya, biar ekosistemnya bagus. Nah, berarti masih bisa masih ngasih nih ke usersnya nih Zeta nih. Benar-benar Masih oke masih. lah. Bahkan kita punya ini Bang, punya Instant Reward. Jadi kalau misalkan teman-teman transaksi on-chain gitu di beberapa, task yang ada gitu, itu bakal dapat Instant Reward langsung diklaim. Jadi lu ngerjain Wis. on-chain-nya berhasil, langsung dapat reward. Hmm. Itu sebelumnya di-announce atau regular gitu Bang? Atau tiba-tiba aja gitu nanti kepikiran ada. Emang udah ini, udah jalan dari lama Bang. Oh berarti regular gitu ya? Iya reguler, enggak seasonal, enggak. Siap, siap, siap. Nah itu tuh informasinya tuh udah diungkap tuh. Kadang kadang nih kalau misalkan emang lagi nganggur gitu ya, nggak ada, kerjaan, ya udah aku garap aja di, Zeta Hub biar dapat, airdrop instan, instant reward. Keren. Silakan teman-teman yang mau join. Zeta juga masih ngasih tuh reward ke usersnya. Sama kayak Arbitrum nih kalau aku lihat Zeta ini. Jadi Arbitrum sebenarnya nggak underrated ya dulu rame, tapi sekarang tuh betul-betul mendingin komunitas. Nah, Zeta bisa dilihat sekarang masih ngasih lah ke komunitas. Oke, betul betul, betul banget Bang ya. Jadi mungkin ya ini gini kali ya, karena tadi, teman-teman udah dengerin kita ngobrol tentang airdrop, pick top apa, top 3 gitu, top 3 pick, airdrop yang, bagus itu apa aja. Nah, sekarang sebelum masuk ke sesi pertanyaan dari teman-teman yang join, malam ini, aku mau nge-share red button dulu nih ke grup. Jadi sebentar, jadi Akun teman-teman Bibit rebutan. ya, prepare akun Bibit tuh Bang. Betul betul, iya. Jadi perlu digarisbawahi nanti red pack-nya dalam bentuk akun Bybit ya nanti, yang belum punya ya download gitu. Tapi kalau misalkan yang udah tinggal klaim aja sekarang. Soalnya kemarin tuh pakai dana kaget pada bot semua Bang ya. Jadi kita move ke yang lain dan nemulah di Ya, Bybit. ya dana mau dibarcode-in, mau dipakai link itu botnya banyak banget itu dana. Seniat itu ya karena punya skill ngoding. Gila, gila. Itu udah dibuat skripnya itu Bang. Oke teman-teman siapin sekarang ya. Ya, siapin akun Bibitnya. Oke guys, gue hitung dalam 3, 2, 1. Mana tuh? Ah ini nih. Ya, siapa yang dapat nih? Ayo cepetan. Ayo. Ini kalau sinyalnya pada nge-lag nggak bisa dapet tuh. Pastiin juga sinyalnya kuat kenceng. Karena ini satu orang satu ini
Ya nggak bisa dibotin. Soalnya kalau misalkan dia punya banyak akun Bybit baru bisa. Paketnya ada berapa, Bang? Red paket kita malam ini ada 2, Bang. Oke, Tadi siap. di awal sebenarnya mau kasih sih, cuman kelupaan. Jadi aku kasihnya di pas sesi pertanyaan sama di akhir sebelum kita tutup. Ya, kasihan ngobrol tadi. Wih, Diserbu nggak tuh? mantap mantap. Udah dibilang thank you aja tuh, berarti dia dapat. Bang Diki, wah, aduh. Oke, Dimana? oke. Dicetak chain share-nya. Udah habis ya? Oke. Nah, buat teman-teman yang mau nanya boleh nih, aku buka sesi pertanyaan buat teman-teman komunitas yang mau nanya tentang airdrop, apapun itu, misalkan tips, trik, atau yang nanya pengalaman juga ke Bang Yot, silakan open mic ya. Atau request lagi, request. Ya jangan yang susah-susah, bro. Nanti aku bakal allow to speak. Ada yang nanya tentang airdrop? Tadi ada yang angkat tangan sih tadi. Halo, halo, malam Bang. Tanya dong Bang. Oh ini mah sudah subuh ini, Bang. Udah nggak apa-apa. Silakan, Tanya nih, Mari. untuk Bang Yogi, boleh di-share nggak web tools-nya? Pertama buat belajar kripto sendiri, terus yang kedua buat research airdrop-nya. Oke, kayak gitu Bang Yogi. Tools-toolsnya tadi udah disebutin sih. Mau di DM atau gimana nih? Oke, tadi Daftar web research-nya Bang Yogi. Di tadi list. ada tadi untuk ngecek funding project itu bisa di crypto fundraising dan Devilama. Selebihnya mungkin teman-teman bisa tanyain ChatGPT ya. Tapi saya lebih sering di Devilama dan crypto fundraising. Terus untuk ngecek keamanan project itu bisa di L2Bit. Selain project L2 Roll App, di situ juga ada beberapa project kayak ZK Roll App juga ada dan L1 EVM compatible juga ada, setahu saya di situ. Nah, jadi untuk tools-toolsnya sih seperti itu sih. Kalau saya cuma 2 simple, pastiin investornya itu tier 1 dan juga pastiin kalau untuk project retro ya, yang kita garap kalau masuk di L2Bit, yang L2 Roll App, kayak kemarin Kinto itu dari stage 0 dia naik ke stage 1 karena dia nge-scaling centralize-nya itu. Jadi sudah nggak dipegang sama developer lagi, sudah trustless walaupun belum full. Nah, di situ bisa kita cek status-statusnya. Dan mungkin selebihnya tools-tools biasa sih Bang, kayak misalnya punya akun Twitter. Nah, kita ikut CT-CT gede gitu. Nah, biasanya kalau CT-CT gede yang misalnya sudah di follow sama beberapa project besar, itu kita bisa lebih reliable ya. Dari setiap postingan-postingan yang dia posting itu, ya walaupun sudah dipastiin dia nge-research sebelumnya, tapi kita juga harus bisa melakukan riset versi kita sebelum kita terjun gitu untuk menggarap project itu. Nah, aku sebenarnya simple aja sih. Kalau era sekarang menurutku untuk white paper sudah nggak terlalu aku nggak terlalu aku perhatiin karena sekarang lebih perhatiin timnya siapa. Kalau nggak ada Rohit kita garap, kalau ada Rohit kita hindari. Terus investornya siapa dan narasinya apa gitu loh. Dia ngebawa narasi baru nggak dari sebelum-sebelumnya. Misalnya ke depannya kita bakalan move nih dari metayaping ke narasi yang baru di project itu. Let's say kayak yang saya bilang tadi di Larky, Space to Earn. Nah, di situ kan itu narasi baru menurut saya. Itu agak berbeda dengan Huddle ya. Kalau Huddle kan kayak Zoom meeting gitu. Jadi kita bisa
ngobrol semua, open mic di situ kalau di Hadal. Tapi kalau di Larki ini yang dapat poin yang jadi speaker gitu sama host. Jadi seperti itu aja sih. Simple sih tool dari saya. Oke, gimana Bang Hari? Oke, keren-keren. Nah, untuk learningnya di mana tuh? Bang Yogi bisa paham fisika roll up, terus EVM compatible, lebih apa ya? Lebih bagus ini, lebih bagus yang itu. Nah, itu di mana nih belajarnya, Bang Yogi? Apa pengalaman aja itu? Itu based on experience bener. Kita ambil benchmark dari Arbitrum. Tolak ukurnya Arbitrum gitu. Dia itu kan L2 roll app, tapi dia mementingin komunitas. Jadi kita cari track record di Twitternya aja simpelnya. Mereka ngedukung komunitas, terus mereka berjalan di teknologi jaringan apa gitu. Nah, kita dukung juga gitu. Pastinya orang lain juga dukung. Kalau untuk tolak ukur yang buruknya, ya JK Sings gitu. Dia kan ngehina komunitas, Starknet juga. Akhirnya ya sekarang bisa dibilang sepi gitu jaringannya dia. TPS-nya dikit gitu. Walaupun dia targetnya segitu, tapi nggak mencapai kan percuma. Ada juga Starknet sampai bilang komunitas itu pengemis gitu kan. Itu kan salah satu red flag gitu untuk kita mau push atau enggak ini garapan ini. Kalau menurut saya pribadi sih begitu. Jadi kita lihat benchmarknya itu dari project yang sudah berhasil ya Arbitrum. Dia betul-betul uh, kuat dengan komunitas, nggak pernah nyela gitulah, nggak pernah taunting komunitas walaupun cuma sarkas gitu, nggak pernah. Nah, dia juga di L2 roll app gitu. Nah, nanti mungkin ada project baru ya kayak Monad ini kan nanti bakalan pakai Monad sebagai gas fee-nya kan. Nah, kalau untuk benchmarknya yang berhasil kita lihat ada BNB, ada Avax, ada Polygon. Tapi Polygon walaupun migrasi dari roll app ke L1 EVM compatible juga butuh waktu yang lama dan tidak ada airdropnya kalau nggak salah. Ada airdropnya dulu. Dulu saya ngikut airdropnya itu di Huobi. Saya dapat 2.200-an Matic. Tapi waktu itu harganya masih $0,1 gitu. Jadi worth it waktu itu cuman $100. Nah, jadi seperti itu sih. Kita lihat track recordnya, projectnya, kita compare dengan project yang berhasil dan compare dengan project yang buruk. Teknologinya juga kita compare gitu. Behaviornya sih lebih ke behavior dari sebuah project. Sekarang kalau bisa kita bilang useless banget sih kalau kita compare teknologi sekarang karena sekarang mainnya hype-hypean. Itu kalau saya pribadi. Mau attach-nya jelek atau bagaimana, ini tuh biasa saja ya. Ya tapi kalau dia hype ngedukung komunitas bakalan berhasil tuh project. Jadi seperti itu. Mungkin sebagai formalitas saja sih teknologi sekarang. Yo, cukup Tapi jelas ya deh. bisa dimanfaatkan. Iya. Nice. Keren. Oke, teman-teman yang mau nanya ini deh nih, Bang B9, B9. Mau nanya? Bang Yogi. Iya Bang. Bang Yogi kan tadi cerita tentang Monad ya. Gue sendiri kan Siap. gak terlalu push tentang Monad ya di channel sendiri. Karena kalau Monad itu gue lihat-lihat kebanyakan apa sih? Maksudnya yang pasti JP itu bakalan influencer ya, bukan komunitas seperti Nge-circle gitu ya. kalian. Karena emang dari awal lihat-lihat ini aja dah, lihat user testnetnya aja udah hampir berapa kemarin? Banyak banget ya. Ya jutaan lah. Ya, kan yang pas di JP itu yang nge-tapping yang punya smart follower gede, yang punya follower gede lah ibaratnya. Nah, tapi ada juga bisa juga apa sih dari Monad yang JP itu kita ngambil dari role Discord ya. Sekarang udah mulai booming lagi tuh Bang Yogi. Gimana tanggapannya tuh?
Nah ini seperti yang kubilang sebelumnya tadi ya di penjelasan, eee, antara aku dan Bang Hari tadi ya, kita cuman harus memaksakan diri kita untuk ikut arus aja sih sebenarnya, tapi kalau untuk Monat memang sudah keterlaluan sih mainnya circle ya. Ya, benar. Tapi ada satu cara sih kalau, di Monat, jadi kita nge-push di transaksinya aja. Walaupun kita nggak punya engagement gede di X dan juga nggak, nge-grinding dari awal di Discord-nya, sekarang, kesempatan yang kita punya itu nge-push di transaksinya. Nah, saya itu bisa, nge-push di transaksinya, saya kasih, tips buat teman-teman mungkin yang, dari sekarang mungkin ya, eee, nggak ada waktu gitu nge-push Monat, bisa pakai, macro recorder gitu. Jadi kita bisa ngerekam, transaksi kita kayak nge-swap di ekosistem Monad. Nah, setelah itu kita tinggal dah tuh, komputer kita atau laptop kita nanti nge-running sendiri, sampai pada akhirnya transaksi kita banyak. Nah, nanti tinggal dipilah-pilih aja project mana yang, nge-swap-nya atau nge-bridge-nya itu simple. Nah, kalau mau pakai script juga bisa, tapi lebih beresiko gitu. Jadi saya lebih prefer ke macro recorder, ada aplikasi macro recorder buat ngerekam aktivitas kita. Jadi seperti itu sih, nge-push di transaksinya aja kalau menurut saya sekarang. Kalau kita mau nge-yapping ya sudah susah sih walaupun chance-nya kecil banget. Oke, siap-siap Bang Yogi. Terima kasih infonya. Wih, siap Bang Sadeh. Masih banyak Ya, lagi sih ya, ya. ya, Bang. Soalnya gimana ya, airdrop sekarang itu susah ditebak ya. Terkadang yang nggak punya punding itu dia bisa JP. Terkadang yang punding gede, kita kebagian ampas ya. Makanya Nah, sekarang mah ya, mhm. kalau buat gue pribadi ya, gue emang nggak pernah pilih-pilih dalam project. Gue semuanya digarap. Ya tergantung dari misalkan dalam project itu harus ada apa sih dalam role gitu ya. Mhm. Nge-push role ya gue lebih ke role-nya aja sih. Jarang tuh kalau misalkan ekosistem testnetnya yang yang uji On-chain-nya gitu coba. jarang gitu. Jarang banget dipakai itu. Paling nge-push di Discord-nya aja. Kalau Twitter gue angkat tangan Bang Yog. Nggak bisa sama Iya, sekali sumpah gue. ya kan kita punya cara masing-masing buat nge-survive nih di, Mm-mm. meta sekarang. Jadi ya jalani aja sampai kita benar-benar bisa dapat meta yang enak gitu. Betul. Gila sekarang meta sekarang bener-bener bikin gimana ya, bikin pusing banget. Gokil lah, gokil. Oke Bang Yogi, makasih ya Bang Yogi ya. Siap Bang, siap siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih yang mau nanya dari Bang Burhan. Duel atau speed. Halo Bang Burhan. Apa kamu nanya, Bang Burhan? Mana Bang Oh, Burhan ya? jadi ya tadi sempat minta request. Teman-teman lain ada yang mau nanya buat malam ini? Aku Bang, Sure, sure, boleh. boleh ya? Boleh dong. Halo, halo. Ya, silakan Kak. Ya. Malam Bang Hari, Bang Yogi. Saya ini baru pemula mau nggarap airdrop ya. Itu saya udah mulai kayak tasking-tasking gitu kan. Nah, itu untuk tahu kita dapat reward apa gimana itu gimana tuh Bang? Oh, eh itu nanti biasanya kita ikuti aja situ Discord-nya atau X-nya akun X project-nya. Nanti setiap reward-nya mau didistribusi atau waktu klaimnya itu bakalan di-announce kalau di Discord tuh di announcement. Kalau di X di akunnya mereka nanti bakalan di-info.
Jadi kalau kita sudah ngerjain teks-teksnya, ya udah mungkin bisa kita repeat every day gitu. Lebih konsisten gitu. Karena semakin kita konsisten, hasilnya juga bakalan lebih gede mungkin dari ekspektasi yang kita kira gitu. Nah, yang penting kalau sudah ngerjain teksnya, di-push gitu, tapi projeknya setelah difilter gitu kan, kita push project yang kita filter. Nah, kita kerjain teksnya gitu, setiap hari gitu. Nah, tinggal nunggu aja announcement reward-nya itu kapan. Dari testnet biasanya kalau untuk sekarang kebanyakan ngeklaim gitu. Bukan distribusi, tapi Oh, kalau di luar testnet kayak airdrop form, airdrop yang kolaborasi gitu ya. Nah, itu mereka distribusi gitu. Dalam bentuk stablecoin misalnya mungkin. oh begitu. Jadi pastinya itu tiap hari ya? Iya, kalau untuk testnet kalau bisa konsisten lakuin on-chain transaction-nya tuh setiap hari gitu. Nah, tapi kalau untuk social engagement kayak eh, apa yang di Galx gitu, nah itu bisa follow Twitter, follow mungkin YouTube-nya atau Instagram-nya, terus kita retweet, like, setelah itu kita klaim OAT-nya gitu kan. Kalau di Galx ada OAT, ada NFT, ada juga tiket gitu yang kita klaim di Galx. Nah, itu cuman ngamanin posisi kita. Setelah itu kita nggak perlu ngelakuin lagi. Beda dengan testnet. Nggak perlu di-repeat karena sudah done teks-teksnya. Jadi tinggal nunggu Iya, updatean iya teks kan? terbaru. Oh iya. Soalnya kan ini kan saya tas-tasnya itu kan sudah selesai gitu ya. Nah, saya pengen tahu Ya, itu ya. dari mana gitu. Jadi Biasanya nunggu gitu nanti ya. ditandain dengan tulisan done gitu atau completed dan kita nggak bisa ngeklik lagi Iya, gitu. Biasanya ditandai iya. seperti itu tergantung platform masing-masing. Kalau di Interact beda, di Galx beda. Terus ada lagi yang satunya itu lupa saya. Pokoknya ada beberapa platform yang Di kerjasama buat nyediain airdropnya, teks ya. Jadi di kalau sudah selesai tunggu tokenomics. aja. Ya, Tokenomics juga begitu. Kalau Hmm, Tokenomics biasanya adminnya bakalan update tuh kalau ada teks terbaru gitu. Jadi ditunggu aja iya. Saya dipantau sudah gitu. coba selesai, berarti tinggal tunggu ya. Ya, sambil nunggu itu mungkin bisa ngerjain atau ngikutin meta sekarang gitu, ikut-ikutan nyeping gitu. Siapa tahu nanti ada Iya, dapat alokasi juga kan, sambil belajar juga gitu. iya. Soalnya saya baru banget percoba Iya, ini. banyak sih juga yang baru. Iya. Yang penting mau Oke, belajar cukup aja sih. sampai situ pertanyaannya. Iya, Siap. ya. Terima kasih ya, Bang. Siap, sama-sama Bang. Oke, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya Kak Puput. Teman-teman ini ada yang mau nanya sebelum kita tutup nantinya habis ini. Ada mau nanya lagi? Atau Mas, udah mau aman? nanya ke Mas Hari dong, boleh nggak? Boleh nanya apa tuh? Tapi kalau untuk yang airdrop aku agak ini ya, nggak terlalu ngikutin ya. Enggak. Ini gue Gimana? nanya, kan Bang Hari itu jadi sekarang jadi BD-nya Jetachen lah ya, masuknya ya. Aku jadi ini Bang, jadi ambasador. Iya, ambasadornya. Itu step by step-nya gimana tuh, Bang? Oh ini Kan mungkin aku jadi dari penasaran sisi juga ini. kan, yang anak-anak di sini pasti dong. Kok bisa sih ada ambasador dari Indonesia, gimana dia step by step-nya bisa masuk gitu? Ya, mungkin aku ngejawabnya sih dari sisi ini kali ya, dari sisi based on pengalaman dan juga dari step by step-nya kayak gimana. Jadi sebenarnya gini sih, kalau ini kan berkaitan sama kerjaan ya, role kerjaan. Jadi sebenarnya kalau dulu aku juga garap airdrop juga teman-teman, garap airdrop, terus juga waktu itu emang iseng-iseng aja. Dan waktu itu sebenarnya kalau dari awal aku emang dari web tuh ya, kerja di web tuh, terus
tertarik di Web3, awalnya lewat trading doang, lama-kelamaan tertarik nih, industrinya masih baru lah dan masih pertumbuhannya itu masih tinggi gitu, dibandingkan industri lain yang, tinggi habis itu turun gitu. Nah, di Web3 ini, kerjaan yang berkaitan sama community, marketing, sama IT itu sangat-sangat dibutuhkan sekali di industri ini. Makanya aku pindah ke Web3. Awalnya waktu itu kerja di, project juga, pernah nggak digaji sama sekali, as ambassador gitu. Terus pernah di rug pool juga, terus pernah ikut project tapi nggak, dibayar, AKA, TGA-nya itu lama. Jadi udah jadi ambassador, udah ngerodi tuh secara 6 bulan, sama 6 bulan itu sampai sekarang belum dikasih ininya, apa namanya, alokasi buat, tokennya, karena kan dia mau mainnet, cuman lama banget buat TGE-nya. Nah, kenapa aku bisa jadi, dan ambassador di Zeta Chain, karena aku emang fokusnya ke ini, Bang Sade. Jadi aku fokusnya tuh ke industri Web3-nya dan, as a community builder gitu. Waktu itu, emang lagi buka dan aku, tawarin diri gitu, aku punya value A, aku bisa nge-build, si Zeta Chain ini di Indonesia dan pengen gitu ngenalin juga teknologi yang Zeta Chain punya itu buat diimplementasiin dan juga buat banyak orang itu tahu lah si Zeta Chain ini ada dan teknologinya bisa dipakai gitu. Nah, dari situ akhirnya, aku, ngelamar dan akhirnya terima. Cuman untuk, bisa sampai sekarang jauh sih, maksudnya, panjang perjalanannya, panjang karena emang butuh skill juga, butuh keberanian juga, butuh kepedean juga untuk ngomong, untuk, berargumen, bernegosiasi. Karena untuk kerja di industri ini sama kayak kerja yang di web tuh yang biasa gitu kan, harus punya skill. Jadi skill yang dibutuhin itu sebenarnya paling basic adalah dari komunikasi ya, komunikasi pakai bahasa Inggris, terus, skill untuk networking gitu, untuk bisa, ngobrol ataupun ngobrol sama orang baru ataupun ngobrol, tentang, partnership ya, partnership karena, sejatinya kalau misalnya kerja di Web3 ini, pasti orangnya itu-itu aja. Nah, karena orangnya masih itu-itu aja, kalian itu lebih gampang gitu untuk membaurnya, untuk kenalan sama orang lain, untuk, ngobrol sama orang lain, untuk membuka hal-hal obrolan baru lah sama mereka. Nah, makanya kalau misalkan, teman-teman tertarik, teman-teman bisa gitu, enggak sepenuhnya harus move langsung dari 0 ke 100% enggak. Jadi sambil ngerjain airdrop ya nggak apa-apa, kalian, mungkin dari sekarang ngerjainnya adalah lebih ke yapping kali ya, yapping ada di grup, terus, jadi, ngebantuin gitu as a kontributor di grup, project tersebut yang di Telegram maupun Discord, ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari user ataupun ngebantu, pertanyaan yang berkaitan sama hal teknis di project tersebut. Nah nantinya, biasanya gini, kalau misalkan teman-teman yang aktif itu biasanya bakal direkrut sama tim intinya, sama tim kontributornya. Wah, bocah ini aktif nih, orang ini aktif nih, ngebantu, komunitas kita jadi ter-handle. Ya, untuk feedback-nya ya dari tim core-nya itu ya pasti bakal ngehubungin kalian, ya minimal jadi moderator atau minimal jadi ambasador atau malah, kalau misalkan kalian punya value atau punya skill yang lebih banyak gitu, lebih bagus, itu biasanya diangkat jadi community manager untuk yang bagian, Indonesia. Terus selain skill tadi, bahasa Inggris pasti ya, terus, apa namanya tadi, ada networking juga, negosiasi juga, terus kalian juga harus, bisa dibilang, punya skill yang di bagian ini, apa namanya, desain. Jadi, basic banget harus bisa Canva, karena Canva itu paling mudah lah untuk, teman-teman ngedit gitu, untuk nimpa, untuk, ngebuat, desain, untuk ngebuat, planning, untuk ngebuat, deck proposal itu gampang banget lewat Canva. Nah itu, aku dari skill itu, skill, desain itu biasanya aku bikin, planning deck ke depannya tuh lewat Canva dan lewat Figma. Kalau Figma kan lebih advance ya, maksudnya lebih, agak rumit gitu ngedit-ngeditnya. Terus skill selanjutnya, teman-teman mungkin harus bisa ini kali ya, inovatif kali ya, karena nggak semua orang itu punya, pemikiran yang inovatif.
dan yang paling penting punya mindset growth. Maksudnya inovatif dan growth di sini adalah kalau misalkan teman-teman ngelakuin A gitu sebelumnya dan gitu nggak works, nggak berhasil, ya teman-teman jangan lakuin A lagi gitu. Tapi ngelakuin B dengan cara pendekatan yang beda. Atau mungkin dengan apa tadi yang A, stratega, tapi pendekatannya beda. Misalkan gini, aku mau buat apa nih sama partner gitu ya. Nah, partnernya ini yang mana yang bisa menghasilkan atau ngedatangin masa yang paling banyak. Nah, aku pilih tuh. Awalnya aku bikin namanya sama beberapa exchange ya. Kadang rame, kadang juga sepi, kadang setengah-setengah. Tapi at the end aku mulai kepikiran nih, ini kalau misalkan kita bahas sama Adobe, dan Adobe itu kan sekarang lagi nggak pernah mati ya, mau bearish maupun bullish itu dia selalu ada. Ya udah aku bikin sama Adobe aja. Nah itu level of ini tuh inovasi dan thinking tuh. Terus skill selanjutnya adalah skill komunikasi ya. Berarti aku mulai komunikasi sama Bang Yog, terus juga sama Bang kemarin tuh ada Bang Slash, ada Bang Nuntol juga, ada Bang Hari Marcelo juga untuk bikin nama. Jadi kalau misalkan teman-teman udah biasa, udah bisa ngebaca polanya, jadi lebih gampang untuk nge-play as a ambassador ataupun community manager ataupun yang lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik gitu pengen kerja di Web3 as a ambassador, community builder ataupun yang lainnya, copywriter atau KL atau jadi sosial media posting-posting gitu, itu aku saranin teman-teman join di ini aja, di Loker Crypto. Ini kebetulan ada Bang Hari nih dari Loker Crypto juga. Jadi di situ kita ada AMA yang dibahas di mana skill-skill apa sih yang dibutuhin, terus juga tips and trick bikin CV itu kayak gimana. Terus interview biar nggak grogi itu kayak gimana. Karena kan basic kita emang kalau misalkan pakai bahasa lain, pakai bahasa Inggris ya itu grogi-grogi lah. Tapi kalau misalkan udah biasa ya biasa aja kerasanya, nggak grogi, nggak terlalu pede juga. Terus kita juga ada AMA sebulan sekali dan di sana teman-teman bisa nanya banyak sih. Ya, karena kita AMA-nya sama project juga, sama exchange juga, sama teman-teman yang udah berpengalaman juga. Jadi kalau misalkan nanya dan ngejawab ya pasti based on expert-nya mereka. Kalau lebih kayak gitu sih Bang jawaban aku. Jadi harus punya skill, harus punya pengalaman juga, harus mulai juga. Nah, untuk mindset aku bisa bilang dan aku saranin ke teman-teman, teman-teman harus punya mindset growth. Karena kalau misalkan mindset-nya stuck gitu ya, maksudnya kalian nggak punya growth mindset, ya berarti kalian bisa dibilang nggak maju gitu pemikirannya, baik pemikiran maupun kehidupannya. Kalau misalkan di situ, ya udah jalan di tempat aja, nikmatinnya ya udah segitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian mau berubah, mau jadi lebih baik dari segi airdrop apapun dari segi kerjaan di Web3 gitu ya. Misalkan dari segi airdrop, aku kemarin airdropnya segini nih, aku pengen ngusahain lagi. Terus aku mau belajar lebih dalam lagi nih dari segi teknisnya, dari segi teknologi yang kedepannya nanti aku mau bikin komunitas nih kayak Bang Yogi, bikin airdrop apa gitu, airdrop let's say airdrop apa ya, airdrop hot lah atau airdrop XXX gitu. Karena XXX itu lucu gitu namanya. Ya udah teman-teman belajar dulu aja dari Bang Yogi, Bang Slash, yang dimana cara nge-build-nya, terus juga cara ngefilter airdrop yang bagus itu kayak gimana, tools apa aja yang dipakai. Sampai nanti kalau misalkan udah punya skill-nya, ya udah kalian bukan buka komunitas, bikin komunitas, terus ajak-ajakin, terus bikin ama bareng, partnership, collab sama komunitas lain, yang dimana itu juga bakal naikin value kalian. Nah, at the end itu kalau misalkan pola-pola kayak gitu udah ketemu ya teman-teman bakal gampang aja ngejalaninnya meskipun teman-teman punya kesibukan di yang lain gitu ya, tempat yang lain. Jadi bisa jalan tuh, ngaredop bisa, kerja di Web3 juga bisa. Kalau lebih kayak gitu sih Bang Sadeh, jawaban aku. Geblek ya jawabannya, mencengang juga ya. Emang benar skill yang paling utama ya Bang ya. Betul betul betul, skill yang paling utama. Berarti pekerjaan itu dibuat hobi ya, baru menghasilkan gitu kan?
Yes, apapun kerjaannya dibuat hobi dan dibuat mengasihkan. Karena aku sendiri kan suka kan untuk diterjun di Web3 ini. Jadi ya udah aku enjoy aja gitu meskipun ada tekanan, meskipun pegang 2 role ataupun yang lainnya. Ya udah nikmatin aja, enjoy. Kayak Bang Yogi ini gitu. Dia airdrop juga dapat, ngulik juga iya, dapat skill juga kan dengan ngulik itu. Jadi ketika teman-teman ngulik, ketika Bang Sadi ngulik gitu ya, skill unlock-nya itu skill research. Terus kalau misalkan ngomong sama teman-teman ya skill yang di unlock-nya itu ya skill komunikasi. Jadi teman-teman mungkin nggak sadar ya, maksudnya ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika kita ngelakuin hal A, hal B, hal C, itu teman-teman udah unlock dan ya skill baru itu akhirnya tercipta dan jadi biasa aja gitu. Udah dibangun gitu. Yang penting teman-teman tinggal ngasah aja gimana skill itu dipakai dan bisa berguna buat kehidupan sehari-hari maupun kerjaan. Kayak gitu sih, Bang. Oke, makasih Bang Hari ya Siap, penjelasannya. siap. Sama-sama. Bang Sandi tertarik buat kerja di Web3? Tertarik, cuman kemampuannya masih belum deh. Masih jauh deh. Bisa tiru ini nih, Bang Hari nih, Bang Hari Marcelo nih. Tapi ya sedikit-sedikit ngulik dulu lah. Sekarang jadi ya kayak gini dulu aja Bang lah. Sambil belajar-belajar juga. Semua saya juga sih lagi pengen belajar yang tadi diomongin Bang Yogi ya. Pengen belajar yang script buat itu loh. Kayaknya Hmm. lebih apa sih praktis ya mungkin kalau kita tahu tentang bikin cara kayak gituan. Jadi sekarang tinggal kita apa sih maksudnya masukin script ke dalam bot. Ya udah, web daily dikerjain sama bot semua. Masih pengen belajar kayak gitu sih Bang lah. Hmm. Dengan apa sih? Dengan ilmu komunikasi gue kurang ya. Karena emang di rumah juga jarang bersosialisasi ya. Jadi masuknya introvert ya. Jadi susah juga sih kalau misalkan mau kayak Bang Heri kayak gini. Hmm, better ini sih, kalau dulu sebenarnya aku juga introvert sih Bang Sandi. Jadi, yang aku lakukan adalah pertama biasanya ngomongnya, di waktu mandi. Karena waktu mandi kan aku mandi biasa pakai air dingin gitu, biar, otaknya rileks gitu. Nah itu aku biasanya kalau nggak ada orang, ya ngobrol aja gitu, ngobrol gitu. Mulai dari satu kata terus akhirnya melebar ke mana-mana. Nah, kalau misalkan ada orang ya berarti ngomongnya kecil aja. Kan kadang malu kan kalau misalkan suara kita ngobrol gitu atau, monolog gitu. Ih, ini orang, apa namanya, udah stres atau gimana gitu. Atau, ngobrolnya udah di depan cermin. Depan cermin, kita kita ketemu sama orang lain gitu, padahal, di realitinya kita ngobrol sama diri kita sendiri. Ya udah ngobrol aja, ngobrol apa aja gitu, mulai dari satu kata, akhirnya merembet ke yang lainnya, atau satu topik ke topik yang lainnya. Yang penting bikin pede dulu aja Bang, buat ngobrol itu. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Yang salah adalah ketika kalian nggak mulai. Kalau 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 ketika udah mulai tapi salah itu masih bisa benerin. Oke, siap Bang Hari, makasih banyak nih ilmunya ya. Makasih banyak. Sama-sama. Sama-sama Bang Sade. Tetap semangat Oke, dan keep bold. oke siap. Udah saya lanjut dulu ya Bang Hari ya. Bang Yog, makasih Bang Yog. Bang Sadeh. Udah ya, close dulu ya saya ya. Siap, thank you Ya, Daten. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Teman-teman ada yang mau nanya? Pertanyaan terakhir nih, aku kasih terakhir. Buat kasih pertanyaan dari teman-teman terkait apa aja deh. Kerjaan kah, terus airdrop, ataupun nanya Coinbase juga boleh. Ini Bebas. ada yang ngechat di grup katanya ngeping capek doang dan nggak pasti. Nah, makanya kan tadi saya kasih rekomendasi tuh bisa cari project yang di awalnya itu masih sepi gitu, yapingnya masih sepi dan tujuannya mereka memang mau ngikut Kaito gitu, kayak Cookie atau Fraction, tapi Fraction kan Rohit. Nah, dari sini pinter-pinter teman aja sih, bagaimana nyari project yang sepi tapi dia itu kasih alokasi buat Yepersnya gitu. Kalau untuk statement ini sih nggak juga sih menurut saya karena
di grup private itu sudah mulai ada hasil nih. Kita bantu teman-teman yang punya jadwal untuk setor link X mereka yang project mana yang mau mereka yeping. Nah, kita bantu nge-boost tuh cuman like dan komen. Nggak perlu kita retweet. Itu sudah ada hasilnya di situ. Jadi menurut saya kalau kalian berpikiran seperti ini, nggak mau ikut arus, ya kalian bakalan tertinggal jauh. Kecuali kalian uh, mau shifting ke mungkin kayak Bang Hari ini di bagian industrinya. Iya, itu terserah kalian silahkan gitu. Tapi kalau di sini kan konteksnya kita bahas airdrop gitu. Jadi menurut saya orang yang yeping dari awal di project yang memang tujuannya ngasih alokasi buat para yepers sampai konsisten sampai sekarang, ya bukan nggak mungkin nggak dapat alokasi gitu. Pasti dapat alokasi. Apalagi masuk ke leaderboard gitu. Jadi pintar-pintar kita aja. Makanya saya bilang tadi untuk sekarang kayak itu sudah nggak worth it kalau kita mau join karena sudah terlalu strict rules-nya itu. Nah, jangan pernah mikir kayak gitu sih kalau kita mau ngikut arus. Oke, nah itu pertanyaan terakhir dari grup ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum menutup malam ini, Bang Yogi. Kalau misalkan ada teman-teman di sini gitu yang masih newbie dan mau mulai terjun ke dunia hunting airdrop ini di 2005, apa pesan singkat ataupun yang mau disampaikan dari Bang Yogi ke orang-orang tersebut? Buat yang baru-baru gitu ya, yang baru joinnya di 2025 ini ya. Betul, baik yang baru join maupun yang udah existing, yang udah ada. Mungkin pesanku buat yang baru join aja sih ya kayaknya karena kalau yang sudah existing sampai sekarang pasti sudah tahu cara survive-nya gimana. Nah, buat teman-teman newbie yang baru join khususnya di dunia per airdropan ini, kalian niatkan untuk belajar, bukan untuk nyari duit. Ketika kalian niatkan untuk belajar, kalian akan mencoba untuk skeptis, berusaha mencari tahu, dan makin penasaran gitu. Ketika itu berjalan dengan konsisten, hasilnya secara tidak sadar akan mengikuti gitu. Kayak contohnya teman saya juga sudah terbukti, dia join di 2024 pertengahan. Nah, ketika dia datang ke rumah itu langsung saya bilang gitu. Karena dari pengalaman saya beberapa teman yang ngelihat hasil saya di 2021, mereka datang untuk nyari uang gitu, bukan untuk belajar ke rumah saya. Nah, ada satu teman yang kerja di pemerintahan di pertanahan. Nah, dia datang ke rumah memang niatnya untuk belajar, ingin tahu teknologi blockchain itu seperti apa, ingin tahu cryptocurrency itu apa aja gitu, ingin tahu airdrop itu cara kerjanya gimana. Nah, memang saya tanamkan ke dia niatnya untuk belajar gitu. Akhirnya secara tidak sadar waktu itu di akhir 2024 kalau tidak salah di bulan November, nah dia cair dari node Fana, cair 13 juta lebih gitu. Padahal itu pun dia niatnya masih belajar gitu loh. Oh ternyata itu pertama kali dia belajar cara ngirim token Fana ke market Binance gitu. Ternyata ada mainnetnya gitu loh yang pakai duit. Sedangkan selama ini dia pakai voucher Fana kan. Jadi dia nggak tahu gitu. Seperti itu sih bang. Oke. Pesan terakhir, kalau misalkan ada yang udah garau sepenuh hati tapi nggak elik, Bang. Mandi kembang 7 rupa kayaknya. Itu tergantung, kalau menurut saya sih itu tergantung laki masing-masing ya, keberuntungan masing-masing. Kadang ada aja ya project ya, kita kan udah tahu nih Web3 ini seperti apa ini. Maksudnya kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi itu banyak lah di dunia Web3 ini. Nah, menurut saya sih itu bisa kita maksudnya kita kontrol. Biasanya kan psikologi tuh sudah main tuh. Garap terus tapi nggak elik. Ada yang elik tapi abu gitu. Nah itu mainnya di psikologi menurut saya. Nah, kalau menurut saya untuk nge-build psikologi kita biar bisa
relax, bisa calm down, itu kita lebih dekatin diri sama yang di atas, tergantung religion masing-masing. Kalau di Islam ya saya sampai pernah dengar salah satu kutipan gitu ya di sosial media. Jadi kalian itu menginginkan sesuatu, ini khusus yang agama Islam ya. Kalian tuh menginginkan sesuatu tapi kalian tidak benar-benar ingin mendekatkan diri dengan Allah gitu. Salah satu kuncinya mendekatkan diri dengan Allah ya kalian sudah pasti sholat 5 waktu dan juga tahajud. Tahajud itu betul-betul salah satu senjata gitu loh. Kalau doa kalian kalian kombinasikan sambil nggarap biadab, kalian tahajud sampai bisa 1 bulan, percaya nggak percaya pasti bakalan tembus 3 digit kalian cair. Serius. Dicoba aja dah. Nah, kalau untuk agama lain, ya sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Jadi psikologi kita main juga itu kalau di airdrop. Gitu sih Bang. Oke, thank you banget closing statement dan pesannya dari Bang Yogi. Dan ya thank you banget juga buat Bang Yogi, YCZ ya, dari Airdrop Empire yang udah sharing banyak banget insight malam ini. Jadi, wah kita dapat banyak banget insight sih. Soal ini lebih ke teknis sih. Aku juga belajar banyak dari Bang Yogi yang apa yang Bang Yogi bilang tadi. Dan ya makasih juga buat teman-teman yang udah join malam ini. Thank you udah dengerin dan thank you juga udah nongkrong bareng kita. Dan ini mungkin amat terakhir kali ya di bulan Agustus. Jadi kita itu dari Zeta Chain itu udah bikin ama sama kemarin ada Tubit, ada Airdrop Ranger, ada Locker Crypto juga, dan ya hari ini hari terakhir buat ama bareng teman-teman di bulan Agustus. Nanti kita ada ama lagi di bulan depan ya. Mungkin kita amanya agak nyebrang ke exchange sebelah yang di luar sama KX. Kalau misalkan mau join nanti join ini aja, join di apa namanya di Telegram Zeta Chain Indonesia buat dapat update terbaru amanya di mana ya. Oke. Ya, nanti teman-teman stay tune aja di Telegram Zeta Chain. Jadi kita bakal banyak banget campaign, bakal banyak promo, bakal banyak juga ama gitu ya. Yang mana nanti ama ini bakal aku sih pengennya ama ini tuh nggak cuma sekedar ama formalitas saja, tapi ada ilmunya dan ada daging yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu ya. Jadi saling menguntungkan, aku juga ngasih ilmu ke teman-teman, teman-teman dapat ilmu, KPI juga aku juga jadi terpenuhi gitu. Oke, ini mungkin habis ini aku bakal share red packet kedua dan terakhir. Jadi teman-teman siap-siap untuk rebutan red packetnya. Stay tune di Zeta Indonesia channel. Aku bakal kirim di sana. Oke, are you ready guys? Gue hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, ini red packet terakhir dan ya thank you banget udah nongkrong malam ini ngobrol-ngobrol sama Bang Yok dari Airdrop Empire dan aku dari Zeta Chain. See you bulan depan ya teman-teman. Thank you Bang Yok, see you teman-teman. Hey, thank you semuanya.